Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Didoakan nama Lua akan tutup burcu, maka dongan nama tua nang porseya situtu di tahta Yesus nahu mokop sasude ai di debatana sida napa sabam rahayu Yesus do totong di ida di banua di cangi sai martua dosude dan mengimbari muse. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda, Kamis 19 September 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena kami tahu bahwa kami boleh ada sampai pagi hari ini hanya karena kasih setia dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang sudah Bapak berikan sepanjang hidup kami. Sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, agar firman ini menjadi kekuatan dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi hari ini dengan judul Dihakimi Allah sesuai perbuatan masing-masing. Dengan nats firman Tuhan diambil dari Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Terkadang ada yang terlalu naif atau salah pengertian untuk menilai suatu penderitaan yang menimpa seseorang. Ketika seseorang dianggap berkelakuan baik dan ternyata dia menanggung banyak masalah dan penderitaan, maka secara langsung dan dengan pasti mengatakan bahwa penderitaannya adalah akibat dosa dan kesalahan masa lalu dari orang tua atau nenek moyangnya. Yeskiel memulai pasal ini dengan sebuah teguran Tuhan tentang sebuah kutipan Nabi Yeremia yang menjadi sebuah sindiran. Kutipan itu berkata bahwa dosa nenek moyang mereka, bukankah dosa mereka tuai bertampak kepada anaknya? Secara tidak sadar kita membenarkan. Misalnya, orang tua melakukan suatu kesalahan, yaitu memindahkan kepemilikan sebidang tanah. Lalu, suatu ketika anaknya mengalami musibah, maka ada saja yang mengatakan
bahwa anaknya itu ditimpa musibah oleh karena perilaku orang tua yang serakah. Apa yang dipahami sebagaimana dalam hal di atas jelas ditolak oleh nats ini. Renungan ini menegaskan akan kepemilikan Tuhan terhadap semua jiwa. Artinya, setiap orang itu berharga di mata Tuhan, tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, apakah itu hukuman ataukah upah dari Allah. Dengan pemahaman ini, maka jika seseorang ditimpa musibah, janganlah kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga jangan kita menghakimi orang yang ditimpa musibah tersebut oleh karena kejahatannya. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menghukum semua orang yang berbuat dosa. Ingatlah bahwa jiwa kita adalah milik Allah, dan Dia berhak atas semua jiwa yang Dia punya untuk dihukum ataupun diselamatkan. Amin. Kasih marahan taringat tu pangalahku. Allah tutu jodoh donali udalaku. Sisa dosaku sudah debata, saya tetap mau tabai maafkan aku. Amanginang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.